Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak dosen, Bapak guru pamong, dan rekan-rekan mahasiswa. Hari ini saya akan melakukan peer teaching di kelas 5 pada mata pelajaran tematik tema 4 sehat itu penting, subtema 2 gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran 1 dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA, menerapkan model pembelajaran project learning. Mohon untuk rekan-rekan semua mengkondisikan dan memposisikan diri sebagai kelas 5 ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Baik, terima kasih. Saya mulai ya. Ya, Bu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa dulu yuk. Yuk, Bu Silakan Guru. kalian berdiri dan ketua kelas yang memimpin doa hari ini ya. Iya, Ya, Bu Bu. Guru. Bu. Sudah berdiri, Bu. Ya, silakan ketua kelas pimpin doa hari ini. Ya, Bu Guru. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Sudah, baik, Bu. terima kasih Putra. Masih Ya, dalam Bu. posisi berdiri ya anak-anak. Seperti biasa, Oke. setelah kita berdoa, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Kemudian dilanjutkan dengan tepuk PPK. Hari ini, lagu yang akan kita nyanyikan adalah lagu Halo Halo Bandung. Semua sudah tahu lagu Halo Halo Bandung kan? Tahu, Bu. Ini video. Lagu Halo Halo Bandung, kita akan bernyanyi bersama-sama ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Dengarkan suaranya dan sudah terdengar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Halo, kota Pariaman. Halo, Bandung, kota pemerintah tidak berjumpa dengan sekarang dan kembali. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan tepuk PPK. Bu Guru yang pimpin ya. Ya, Bu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, bagus sekali kalian semua sudah bersemangat menyanyikan lagu Halo Halo Bandung dan tepuk PPK. Silakan duduk anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Dan silakan dilihat teman sebangku kalian. Ada yang absen hari ini enggak ya? Putra mana nih, Bu? Ini ya, saya di depan. Semua Besi di hadir depan. ya. Oh, Oke, tunggu Sudah, sebentar. Bu. Bu Guru akan mengisi daftar hadir dulu. Oke, sudah. Nah, anak-anak bagaimana kondisi kalian hari ini? Apakah semua dalam keadaan sehat? Sehat, Bu. Sehat dong, Bu. Sehat, Bu Guru. Sehat, Bu Guru. Udah sarapan juga, Bu. Bu Guru berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita masih melanjutkan tema 4 anak-anak. Jadi silahkan dikeluarkan buku tema 4-nya, keluarkan buku catatan dan alat tulisnya ya. Ya, Bu Pulpennya Guru. ketinggalan, Ya, Bu. Bu. Pulpen saya Ini ketinggalan Wesi, Pulpennya, Bu. pulpen. Ya, Bu. Ini pinjam Ada punya anak-anak aku aja, yang Wesi. Oh, sudah Ada, Bu dikasih Guru, surat nih ada. ya. Oh, itu siap nih ngasih minjem. Oh, iya, ya. Terima kasih. Dibalikin ya. Oke. Oke, sudah semua siap untuk belajar hari ini? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, Bu Guru. kemarin kita kan sudah mempelajari tentang pantun. Jadi kita sudah belajar mengenal pantun. Kita juga sudah belajar tentang ciri-ciri pantun itu apa saja. Bu Guru mau tanya nih sama kalian,
Ada yang masih ingat ciri-ciri pantun itu apa saja ya? Masih Bu Guru. Oh, masih. Masih ingat, Bu. Ciri-ciri pantun itu apa saja anak-anak? Satu Oh, bait terdiri dari Bait empat terdiri baris. dari 4 baris. Ya, sebentar ya anak-anak. Kalau kalian semua ngomong, Bu Guru tidak bisa mendengarkan kalian dengan baik. Jadi, sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat, kalau kalian ingin menjawab atau berpendapat, silahkan angkat tangan terlebih dahulu ya. Kalau sudah angkat tangan, nanti Bu Guru yang akan tunjuk, baru kalian bisa menjawab atau berpendapat ya. Nah, Ya, sekarang Bu. kalau Iya, kalian Bu Guru. mau menyebutkan ciri-ciri pantun, coba angkat tangannya. Oke, Wesi, coba Wesi. Oh, Ya, Bu. Satu bait terdiri dari 4 baris, Bu. Satu bait terdiri dari 4 baris, betul sekali Wesi. Terima kasih Meli. Apalagi ya ciri-ciri pantun yang lain? Baris pertama dan kedua disebut sampiran, Bu Guru. Betul sekali Meli. Baris pertama dan baris kedua disebut sampiran. Ari, apalagi? Baris ketiga dan keempat disebut isi, Bu. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Betul sekali Ari, terima kasih. Ada lagi satu nih anak-anak, ciri-ciri pantun. Ada yang masih ingat? Coba Indah. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, Ibu Guru. Iya, betul sekali Indah. Wah, ternyata kalian masih mengingat ya ciri-ciri pantun itu apa saja. Nah, sekarang coba perhatikan ke layar proyektor anak-anak. Nah, coba kalian baca. Sesuai dengan ciri-ciri pantun yang sudah kalian sebutkan tadi, benar atau salah ya yang kalian baca di layar proyektor ini termasuk pantun? Benar atau salah? Benar Bu Guru. Benar, Bu. Benar. Benar. Benar, coba angkat tangannya. Saya, Bu Guru. Saya, Bu. Yang pilih salah, siapa? Enggak, saya pilih Oh, benar. nggak ada. Oke, ayo sekarang kita lihat jawabannya bersama-sama. Ya, betul sekali. Ini merupakan Ye, benar. pantun. Benar. Nah, selanjutnya. Oke, coba kalian baca dan disesuaikan dengan ciri-ciri pantun yang sudah kalian ketahui. Salah, Bu Guru. salah Bu Benar atau Guru. salah? Salah, Salah, Bu salah, Guru. Bu Salah. Guru. Salah. Salah Bu Nah, Guru. sekarang kita lihat sama-sama jawabannya yuk. Benar atau salah ya? Ini Salah, Bu Guru. Salah, Bu Ah. Guru. Tuh, nanti dulu cari. Salah, Salah salah. ya anak-anak, Salah. bukan contoh pantun. Nah, lagi satu nih. Coba dibaca. Benar atau salah? Benar, Bu Guru. Benar, Bu. Benar, Bu Benar. Guru. Ini bagaimana? Benar Bu Guru. Benar. Nah, Lihat jawabannya sama-sama. Tiga. Yeay, benar. Nah, anak-anak, hari ini kita masih melanjutkan belajar tentang pantun dengan tujuan pembelajaran yaitu setelah menyimak tampilan PowerPoint dan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menentukan tema pantun secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan dengan mandiri. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu setelah berdiskusi, siswa dapat melakukan kegiatan membaca pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri dengan penuh semangat. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang menentukan tema pantun dan membaca pantun dengan benar. Nah, ini adalah 2 contoh pantun yang benar yang tadi sudah tampil di layar proyektor ya. Sebelum Bu Guru menjelaskan cara menentukan tema pantun, apakah ada dari kalian yang sudah tahu bagaimana cara menentukan tema pantun? Ada yang sudah membaca di buku di rumah mungkin? Saya belum Bu Guru. Belum? saya Baik, sudah, kalau Bu, begitu tapi Bu Guru akan lupa. menjelaskan. Kalian dengarkan dengan baik ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya Bu Guru. Guru.
cara menentukan tema pantun. Jadi anak-anak, pantun itu dibuat bukan sembarang pantun ya. Pantun biasanya memuat tema tertentu. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, apa sih itu tema pantun? Tema pantun merupakan gagasan atau ide yang mendasari terbentuknya pantun. Tema pantun dapat ditemukan pada bagian isi. Tema pantun juga berkaitan dengan pesan atau nasihat pantun anak-anak. Langkah-langkah dalam menentukan tema dalam pantun yaitu yang pertama, bacalah baris ketiga dan keempat pada pantun. Jadi kalian harus membaca dulu baris ketiga dan baris keempatnya. Kenapa baris ketiga dan baris keempat yang dibaca? Karena seperti ciri-ciri pantun yang sudah kalian sebutkan tadi, baris ketiga dan baris keempat itu adalah bagian isi pantun. Kalau sudah membaca baris ketiga dan baris keempat, selanjutnya kalian harus memahami isi pantun tersebut. Jadi kalian harus mengerti dulu isi pantunnya apa. Setelah itu baru kalian bisa menentukan tema pantun berdasarkan isi pantun tersebut. Nah, dari penjelasan Bu Guru tentang cara menentukan tema pantun, ada pertanyaan anak-anak? Sudah jelas, Bu. Tidak, Sudah Bu bisa Guru, sudah dimengerti ya? jelas. Guru. Lepas. Sudah, Bu. Sudah. Baik, kalau begitu sekarang Bu Guru akan mengajak kalian menentukan tema pantun. Nah, tema pantun yang pertama ini. Ini pantunnya. Kita baca sama-sama yuk pantunnya. Di Iya. situ, Di situ kamu, kamu itu kamu, Ini di aku. sini aku. bergandeng tangan. Bergandeng tangan. Iya. Ria. Iya. Iya. Selalu ini Selalu badan. ini Dulu badan. Berolahraga. Berolahraga. Raga. Nah, apa ya tema pantun? Tema pantun tersebut anak-anak? Badan Yang sehat. A. karena Badan rajin sehat karena rajin Rajin berolahraga. berolahraga. Abu. Kanan. A atau B anak-anak jawabannya? Yang A. Abu Guru. Oke, coba kita lihat yuk yang A karena banyak jawab yang A. Iya, betul sekali anak-anak. Jawabannya A. Oke, selanjutnya Bu Guru masih punya satu pantun lagi. Nah, ini pantun yang kedua. Yuk kita baca sama-sama pantunnya. Si Nana mengayuh sepeda sepeda penuh Peluh. peluh. Hai anak-anak Hai saya. anak-anak Sehat Pasti kamu butuh. Apa tema dari pantun tersebut anak-anak? Anak muda harus sehat. Harus B. Semua menjawab B. Pilihan. Sekarang kita lihat yuk. Jawabannya. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Wah, ternyata kalian sudah bisa menentukan tema pantun dengan benar. Nah, sekarang Bu Guru akan mengajak kalian menulis pantun. Menulis pantunnya dilakukan dengan berkelompok ya anak-anak. Ya, Bu. Kelompoknya Bu Guru yang tentukan. Ya, Bu. Karena jumlah kalian 28, jadi Bu Guru akan membentuk 7 kelompok. Nah, kalau Bu Guru membentuk 7 kelompok, berarti satu kelompok itu ada berapa orang ya anak-anak? 4 Bu Yang Guru. tahu angkat tangannya. Oke, silakan Afri. 4 Bu Guru. 4, kenapa 4 Afri? Karena 28 dibagi 7 itu hasilnya 4. Dan 4 Iya, dikali 7 betul itu 28 sekali. Bu Guru. Bagus 5. Afri. Jadi Bu Guru akan membagi kalian menjadi 7 kelompok. Satu kelompok itu ada 4 orang. Dengarkan dengan baik ya anggota kelompoknya. Kelompok 1 itu ada Putra, Wesi, Afri, dan Indah. Kelompok 2 ada Darjike, Meli, Reni, dan Ari. Dan kelompok 7 itu ada Suyatni, Yogi, Tias, dan Desi. Oke, silakan duduk bersama teman kelompoknya. Di bawah buku tema 4, buku catatan, dan alat tulisnya. Kelompok 1 dimulai dari bangku paling utara ya. Silakan duduk bersama kelompoknya. Ya Udah, Bu. Yuk, Udah. isi. Ya, Putra, ya. Ini. Sana Oke, dikit. sudah semua duduk bersama teman kelompoknya ya. Sudah Ya, Bu. Nah, sekarang Bu Guru akan membagikan LKPD-nya. Sudah semua dapat LKPD? Sudah Bu. Silahkan dibaca dulu LKPD-nya, dibaca petunjuk mengerjakannya. Ada pertanyaan anak-anak?
Tidak, Bu. Ya, oke, sudah bisa dimengerti ya tentang petunjuk mengerjakan LKPD hari ini. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, jadi hari ini sesuai dengan LKPD itu ada 3 kegiatan yang akan kalian lakukan anak-anak. Yang pertama, kalian akan menulis pantun bersama teman kelompoknya. Pantunnya menulis 2 bait pantun ya. Pantunnya itu isinya tentang pentingnya menjaga organ peredaran darah agar terhindar dari gangguan kesehatan. Itu isi pantun yang harus kalian tulis. Jadi, silakan kalian baca kembali buku tema 4-nya untuk mencari inspirasi kata-kata sampiran atau isi dari pantun yang akan kalian tulis ya. Kemudian yang kedua, setelah kalian menulis pantun, kalian harus menghias pantun yang kalian tulis dengan menggambar atau dengan mewarnai sesuai dengan isi pantun yang kalian tulis. Kemudian, kegiatan yang ketiga, kalian akan membacakan pantun yang kalian tulis di depan kelas. Jadi itu kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Nah, Bu Guru mau tanya, kira-kira berapa lama waktu yang kalian perlukan untuk menyelesaikan LKPD hari ini? Yang punya usulan, coba angkat tangannya. 10 menit, Bu. 10 menit, Bu. Afri? 10 menit, Bu Guru. 10 menit. Oke, Afri 10 menit. Meli bagaimana? 10 menit, Bu Guru. 15 menit, 10 menit Bu. cukup ya? Untuk menulis pantun dan mewarnai cukup? 15 menit, Bu Guru. Oke, Reni 15 menit. Yang lain ada punya pendapat? 15 menit, Bu. Ya, Ari juga 15. Baik, kalau begitu kita akan menyelesaikan ini 15 menit. Setuju ya? Setuju, Bu Setuju, Bu. Guru. Oke, silakan dikerjakan. Oh ya, sebelum kalian mengerjakan, supaya kalian semangat nih menulis pantunnya, kita tepuk semangat dulu ya. Siapa yang mau memimpin tepuk semangat hari ini? Saya, Bu Guru. Saya. Jadi teman-teman, hari ini saya akan bukan tepuk semangat. Diikuti ya teman-teman. Tepuk Ya, semangat. Meli. Ayo. Semangat. Oke, silakan kamu mengerjakan LKPD hari ini dengan semangat ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, jangan lupa kalau sudah selesai menulis 1 bait pantun, diperiksakan ke Bu Guru. Kalau Bu Guru sudah bilang oke, baru kalian bisa melanjutkan menulis bait yang kedua ya. Baik, Bu Guru. Baik, Bu Guru. Ya, Bu Guru. Oke, kelompok 1 bait pertama sudah oke nih pantunnya. Silakan lanjut menulis bait yang kedua. Kelompok 2 juga silakan lanjut menulis bait yang kedua. Dan kelompok 7 juga sama. Silakan lanjut menulis bait yang kedua. Jangan lupa diwarnai yang bagus ya. Ya, Bu. Nah, anak-anak ini sudah 15 menit nih. Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Kelompok 1 Sudah, sudah, Bu. Kelompok 1 Ya, sudah. oke, sudah semuanya ya. Kelompok 2 Selesai. Sekarang kita akan melanjutkan dengan membaca pantun yang sudah kalian tulis di depan kelas. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Sudah siap kelompok 1? Sudah, Bu. siap. Sudah. Sudah, oke. Nah, anak-anak itu tadi kelompok 1 sudah membacakan pantun yang ditulis dan menyampaikan tema pantun yang ditulis dari kelompok 1. Menurut kalian, sudah benar tema pantun yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah pas. Sudah benar. Ya, benar. Betul sekali anak-anak, tema pantun yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi sudah benar. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk kelompok 1. Oke, anak-anak sudah semuanya ya mendapatkan giliran untuk membaca pantun di depan kelas? Sudah, Bu. Nah, tadi Bu Guru perhatikan kalian semua sudah menulis pantun dengan benar. Kalian juga sudah bisa menentukan tema pantun dengan tepat. Dan kalian sudah berani membaca pantun di depan kelas. Kalian juga semangat sekali membaca pantunnya. Bu Guru kasih 2 jempol untuk kalian. Tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih, Bu.
Nah, anak-anak, jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa ya? Silahkan angkat tangannya. Hari ini kita belajarnya tentang apa ya, Suyatmi? Pantun, menulis Kanan. pantun. Menentukan tema pantun, menulis pantun, dan yang terakhir membaca pantun, Bu Guru. Iya, betul sekali yang dikatakan Suyatmi. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang menulis pantun, yang isinya tentang apa? Ada yang masih ingat? Isi pantun kalian tadi tentang apa ya? Ingat Bu Guru. Tentang organ peredaran darah, Bu Tentang Guru. kesehatan. betul, Tentang kesehatan. menjaga kesehatan organ peredaran darah. Kita juga sudah belajar menentukan pantun dan kita belajar tentang membaca pantun. Nah, karena kalian semua sudah mendapatkan giliran untuk membaca pantun ke depan, selanjutnya Bu Guru ada kegiatan evaluasi untuk mengetahui apakah kalian benar-benar sudah mengerti materi pembelajaran hari ini. Sekarang silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Bu Guru akan membagikan lembar evaluasinya ya. Ya Bu. Nah, Sudah semua mendapatkan lembar evaluasi? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Oke, Bu. silakan ditulis identitasnya dengan benar. Kemudian silakan kalian kerjakan. Bu Guru kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Sudah selesai anak-anak mengerjakan? Sudah. Sudah, Bu. sudah. Silakan kumpulkan dari bangku yang paling selatan dulu ya, secara bergiliran. Ya, Bu. Ya Bangku yang Bu. paling Ya, Bu. selatan dilanjutkan dengan bangku sebelahnya. Oke, silakan dikumpulkan anak-anak di atas meja Bu Guru. Sini bawah sini. Sudah. Sudah dikumpul. Ini Bu, sudah Bu. Nah, sudah semua ya mengumpulkan lembar evaluasinya? Sudah, Sudah, Bu Sudah, Guru. Bu. Nah, karena kalian sudah mengerjakan evaluasi anak-anak, jadi kegiatan pembelajaran hari ini juga berakhir. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini bersama Bu Guru? Luar Bu. biasa. Luar biasa. Bu. Guru. Tenang. Senang, ada yang bisa memberikan pendapatnya? Coba Mantap. angkat tangan. Karena tadi, Saya Bu Guru senang. ya, Kenapa senang, Putra? tadi sudah diajak bermain tebak-tebakan, Bu. Sudah tebak-tebakan. nonton video juga, nyanyi bareng pakai video, Bu. Oke, jadi Bu Guru juga berharap kalian akan merasa selalu senang tiap kali belajar bersama Bu Guru ya. Besok anak-anak kita masih melanjutkan pembelajaran 1 dengan materi pembelajaran itu gangguan pada organ peredaran darah manusia. Nah, kalau hari ini kalian sudah membuat pantun yang isinya tentang menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia, besok kita masih melanjutkan lagi tentang apa saja sih gangguan pada organ peredaran darah manusia. Silahkan baca bukunya ya sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran besok. Ya Bu. Oke, baik. Kalau tadi kita mengawali kegiatan pembelajaran dengan doa, sekarang kita juga akan menutup kegiatan pembelajaran dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa hari Saya, ini? Bu. Oke, silakan Wesi. Baik, Bu. Baiklah, teman-teman. Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu Guru. Terima kasih Wesi. Sama-sama. Nah, anak-anak, Bu Guru akhiri kegiatan pembelajaran kali ini dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om. Om Santi, 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Pagi. Guru. Selamat pagi, Bu Guru. Pagi, Bu Guru. Baik, terima kasih rekan-rekan. Demikian peer teaching saya kali ini. Saya kembalikan kembali ke Pak Ketut. Baik, Ibu. Terima kasih sudah melakukan peer teaching, sudah luar biasa. Jadi sekarang kita lanjutkan dalam sesi tanya jawab. Jika ada bertanya, menanggapi atau memberi apresiasi, bisa angkat tangan. Ya.
Apa mungkin Pak Guru Pamong, apakah ada tanggapan dari hasil penyajian Bu Desi? Nggih, Pak. Sebelumnya suara yang jelas, Pak. Jelas, Dok. Jelas. Nggih. Terima kasih, Pak Ketut. Selamat pagi nih, Bapak Ibu, terutama Pak Kadek nih, selaku dosen dan juga rekan-rekan mahasiswa. Untuk hari ini nih, kegiatannya mudah-mudahan kita berjalan dengan lancar nih, karena lagi 4 mahasiswa nih tadi sudah tampil 1, berarti tinggal 3 nih. Mudah-mudahan kita bisa diberi kelancaran nih. Nah, baiklah Bapak Ibu, untuk tampilan Bu Desi nih. Nah, Bu Desi yang rasa secara garis besar itu sudah tampil dengan baik nih. Bahkan terjadi interaksi pembelajaran yang sangat menarik. Nah, di sini secara keseluruhan yang rasa seperti itu, jika dilihat dari kegiatan pembukaan nih, pembukaannya juga yang rasa sudah sesuai dengan perangkat yang dibuat, dari doa, kemudian mengecek kehadiran, kemudian persepsi, bahkan ada kesepakatan kelas yang kembali dipertegas sebelum mulai pembelajaran, kemudian ada rewardnya dan juga penyampaian tujuan pembelajaran. Yang rasa untuk kegiatan pembukaan itu sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian di kegiatan inti, saya rasa juga sudah terjadi interaksi yang menarik nih. Jadi sesuai dengan kita sebagai pendidik itu tujuannya adalah salah satu harapan kita adalah sebagai pemimpin pembelajaran nih. Jadi seorang pendidik itu harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Dan di dalam pemimpin pembelajaran itu tentunya ada aspek-aspek yang harus kita kuasai. Yang pertama, salah satunya adalah mengkondisikan kelas, kemudian menginspirasi peserta didik, memotivasi, inovatif, dan lain sebagainya. Yang rasa aspek-aspek itu sudah muncul dari tampilan peer teaching Bu Desi tadi. Cuma di sini ada beberapa hal di kegiatan inti yang mungkin jadi bahan pertimbangan Ibu nih dan rekan-rekan yang lain. Yang pertama nih, karena di sini kita diharapkan pendekatannya itu tematik terpadu nih, karena ini kurikulum 2013 kan ada pendekatan saintifik atau TPACK-nya. Nah, di sini yang harapkan Bapak Ibu harus bisa menekankan yang pertama adalah tentunya 5M itu Bapak Ibu. 5M itu yang kadang-kadang sering yang jarang muncul itu dari siswa itu adalah menanyanya. Menanya, karena yang rasa keterampilan menanya itu jauh lebih sulit daripada keterampilan menjawab. Kalau yang pengalaman sendiri, apalagi pertanyaan yang sesuai dengan topik itu kadang-kadang kita yang sulit, apalagi peserta didik. Itu menurut yang pribadi. Jadi lebih baik Bapak Ibu ditekankan itu 5M-nya itu, terutama di dimensi menanya. Jadi yang menanya itu adalah peserta didik Bapak Ibu, bukan dari guru. Kalau guru kan sudah sering memberikan pertanyaan, terutama pertanyaan pemantik seperti tadi kegiatan persepsi. Nah, di sini mungkin pertimbangan kedua dari Bu Desi pada kegiatan literasinya, yaitu tentang kalau tidak salah itu wacana cara menentukan tema pantun. Nah, di sini mungkin alangkah baiknya dilibatkan peserta didik Ibu dalam kegiatan literasinya. Jadi guru hanya memfasilitasi saja, bukan harapan kita bukan guru yang melakukan literasi, karena kita lebih berharap pada student center. Ini ke Ibu Desi. Kemudian yang menarik di sini bagi Tiang adalah pembelajaran terintegrasinya. Kelihatan sekali
perpaduannya dalam diskusi kelompok membuat pantun. Nah, kalau tidak salah yang menyimak nih, di sana ada bahasa Indonesianya, kemudian bahasa Indonesianya kan membuat pantun, kemudian isi pantunnya itu tentang ilmu pengetahuan alam nih, dan diintegrasikan dengan estetika nih SBDP-nya. Jadi kelihatan sekali terintegrasi. Itu luar biasa Ibu nih. Nah, kemudian ada ice breaking-nya juga nih. Nah, yang rasa itu sangat penting sudah Ibu tampilkan. Itu mengenai kegiatan inti Ibu Desi nih, yang rasa mungkin tambahan yang kegiatan itu yaitu lebih ditekankan dimensi menanya dari peserta didik dan juga literasinya dilibatkan peserta didik. Kemudian di kegiatan penutup sebelumnya yang minta konfirmasi dari Bu Desi ya, apakah ada kegiatan kesimpulan nih? Karena yang tadi sempat tidak konsentrasi nih, tidak fokus karena ada kegiatan juga. Kesimpulannya ada ya Bu nih? Sudah ada, Pak, selesai. Sudah ya. Sebelum evaluasi ada kegiatan menyimpulkan bersama anak-anak. Oh, gini. Ampunan Bu tadi dia yang tidak gini. Ya Pak. Nah, kemudian kalau evaluasi yang sudah jelas sekali ngelihat, kemudian refleksi, tindak lanjut dan juga ditutup dengan doa nih. Jadi yang rasa untuk penutupnya sudah bagus Ibu nih. Mungkin tambahan sedikit sebelum evaluasi itu kita adakan ice breaking dulu barang 1 atau 2 menit nih. Jadi untuk memfokuskan kembali peserta didiknya. Nih, Ibu nih. Nah, kemudian karena ini sifatnya daring Ibu nih. Nah, pembelajaran daring nanti Ibu saat PPL kan memang sudah luring nih. Karena ini sifatnya daring, mungkin alangkah bagusnya dalam setiap kegiatan itu ditampilkan di layar Ibu. Misalkan LKPD-nya, ditampilkan, kemudian evaluasinya dan juga refleksinya. Ini karena kita sifatnya daring. Tapi nanti kalau PPL kan Bapak Ibu kan sudah luring dan menghadapi peserta didik Ibu sendiri. Jadi yang rasa tidak ada masalah. Cuma karena sekarang ini sifatnya daring, jadi alangkah bagusnya ditampilkan sedikit. Mungkin itu masukan dari yang Ibu nih. Kurang lebihnya bisa dipertimbangkan mana yang bisa dilaksanakan nih. Kemudian yang lain yang rasa sudah luar biasa Ibu nih, yang apresiasi sekali tampilan Ibu. Ibu Desi mungkin itu yang bisa yang berikan masukan. Kalau rekan-rekan yang lain atau dari Pak Kadek memberikan masukan, yang persilakan. Baik, terima kasih masukannya Bapak. Teman-teman, jadi sudah diberi masukan sama Bapak Guru Pamong. Untuk selanjutnya, apakah teman-teman ada lagi yang mau menanggapi? Saya rasa tidak ada. Kita lanjut ke peer teaching berikutnya ya. Kita live dulu bersama-sama. Oke, terima kasih untuk Bu Desi ya. Saya tidak mengikuti penuh, bahkan hampir semuanya tidak mengikuti ya. Cuman baru masuk ketika Pak Komang memberikan komentar ya. Jadi kalau Pak Komang sudah mengatakan bagus ya, berarti ini udah bagus untuk Bu Desi ya. Nanti cocok jadi calon guru penggerak ya, kayak Pak Komang. Bukan guru pendiam lagi. Oke. Nah untuk Bu Desi mungkin nanti saya tonton videonya ya. Karena saya full tidak mengikuti sebetulnya. Cuman tadi saya dengar dari Pak Komang ada yang 5M-nya itu masih perlu ditingkatkan. Terutama di M yang kedua, menanya. Jadi siswanya yang menanya gitu ya. Bukan muridnya. Gimana mengkondisikan supaya siswa itu mau bertanya. Nah, itu karakteristik dari kurikulum 13 ya, yang ada scientific approach-nya.
Beda lagi kalau yang kurikulum merdeka. Bahkan sekarang PPG yang Prajab ya. Kemarin saya ikut penyegaran itu, mereka bahkan di di pola PPG-nya sama sekali berbeda dengan yang gini ya, dengan yang Bapak Ibu ikuti di Dalcab ini. Nanti juga mereka ketika sudah lulus Prajab dapat gelar guru pemula gitu ya. Kalau Bapak Ibu kan bukan guru pemula lagi karena sudah menjadi guru gitu ya. Pola pembelajaran di Prajab itu merdeka namanya ya, yang merupakan akronim dari merdeka, dari M-nya itu mulai dari. Jadi kalau kegiatan belajar diawali dengan mulai dari itu kira-kira seperti apa? Itu M-nya. Kalau E-nya eksplorasi konsep. MER ruang kolaborasi. MERD demokrasi, demonstrasi kontekstual namanya. E-nya elaborasi pemahaman, K-nya koneksi antar materi, dan G-nya aksi nyata. Kira-kira Pak Ibu kalau itu dijadikan model pembelajaran di SD juga bisa. Cuman ini kan baru. Ya, itu tren ke depan itu ya pembelajaran seperti itu di kurikulum merdeka ya. Oke, untuk Bu Desi nanti saya coba lihat di LMS ya. Baik, Pak. Silakan Pak Tod di stop record, di end all, baru kita masuk lagi. Silakan. Terima kasih.